Selamat datang para fans. Berjumpa lagi dengan kita di channel ini yang akan mereview, membahas, dan berteori tentang dunia perfilman di industri internasional. Pada segmen kali ini kita akan mereview film dari DC yang baru dirilis hari ini di bioskop-bioskop Indonesia, yaitu The Flash. Tak perlu berlama-lama lagi, let's check this out. Review singkat film The Flash. Sebelumnya kita memberikan peringatan kemungkinan video review ini berpotensi mengandung sebuah spoiler berat. Untuk kalian diwajibkan untuk menonton filmnya terlebih dahulu supaya tidak ke spoiler di dalam video review kita. Akhirnya setelah kurang lebih 3 tahun semenjak kabar film ini mulai digarap, penantian ini menjadi terbayarkan. Film The Flash adalah film solo pertama Ezra Miller sebagai Barry Allen setelah penampilannya di film Justice League yang mencuri perhatian banyak fans DCEU. Namun terlepas dari itu, perilisan film ini sepertinya kurang dinanti-nanti dari sebagian fans karena kasus kontroversial pemeran utamanya pada film ini, yaitu Ezra Miller yang sempat melakukan tindakan kekerasan. Namun kita hilangkan pemikiran itu saat kita pergi ke studio dan menonton film ini. Dan boom! Ternyata film ini adalah film The Flash yang cocok diperankan oleh Ezra Miller. Kenapa kita berbicara seperti itu? Pengkarakteran Barry Allen di film ini sangat melekat dengan Ezra Miller dari pembawaan ekspresi, gaya bicara, dan komedi dari kedua Barry Allen ini. Ya, Miller di sini memerankan lebih dari satu varian dirinya yang berjumlah 3 orang. Dan semuanya berhasil dilakukannya dengan sifat berbeda-beda pada setiap varian karakternya. Ketiga varian karakter itu adalah Barry Allen versi muda, Barry Allen utama, dan yang terakhir adalah Barry Allen versi tua yang menjadi villain utamanya pada film ini yang memiliki codename Dark Flash. Meskipun dinotis pada akhir-akhir film, sosok Dark Flash ini pada saat kita menonton, kemunculan pertamanya kita sudah dapat feeling kalau itu adalah Barry. Seperti penampilannya kurang misteri dan gregetlah saat kita nonton. Jangan lupakan fan service. Batman versi Michael Keaton dan Supergirl Sasha Calle juga tak kalah mencuri perhatian. Dengan setiap koreografi action sangat menakjubkan, membuat kita sedikit nostalgia pada sosok Man of Steel karena kemunculan Supergirl di film ini. Kita masuk ke storyline. Keseluruhan cerita di dalam film ini adalah mencakup tema multiverse, seperti yang sudah dilakukan film Marvel baru-baru ini, yang membuat kita seperti biasa saja saat menonton tema yang sama. Konsep ceritanya adalah seorang Barry Allen yang mencoba pergi ke masa di mana ibunya masih hidup untuk ia selamatkan dari apung kematian. Namun tanpa disadari dia malah berada di universe lain, tempat di mana Barry Allen muda hidup dengan kedua orang tuanya yang lengkap. Penjelasan konsep multiverse di film ini dijelaskan Batman versi Michael Keaton dengan sarana makanan. Sama dengan penjelasan multiverse pada film Doctor Strange yang menjelaskan konsep multiverse dengan sebuah makanan juga. Di tempat multiverse yang baru ini, Barry utama mendapatkan pengembangan diri untuk menuju ke titik kedewasaan dengan peristiwa besar yang dia alami dengan Batman, Supergirl, dan varian dirinya, dan berkorban untuk merelakan apa yang sudah pergi darinya, semisal kematian ibundanya. Masuk ke sinematografi. Film ini menghadirkan elemen CGI yang sangat banyak di sepanjang film berlangsung, dari opening hingga ke ending, yang membuat beberapa skena yang seharusnya membutuhkan CGI kurang dimaksimalkan. Semisal penggunaan Speed Force, Barry Allen, dan sekelilingnya menjadi melambat. Kita sedikit notice ada beberapa objek yang pembentukan animasinya masih mentah, membuat kita agak sebel sedikit saat menonton. Tapi it's okay, masih bisa dinikmati lah. Soundtrack pada setiap karakter menjadi poin sendiri dari penerapan CGI yang belum matang. Setiap soundtrack yang dimunculkan membuat kemunculan karakter menjadi lebih keren. Semisal soundtrack saat menghajar General Zod, itu adalah skena favorit bagi kita. Kita masuk ke bad-nya pada film ini. Ya seperti kita bilang tadi, buruknya berada pada penerapan CGI yang kurang matang di beberapa skena yang membuat kita agak kecewa sedikit saat menonton film The Flash ini. Namun tidak semuanya buruk, ada aspek-aspek membantu lain sehingga film ini epic dan enjoy untuk dinikmati. Ya itu adalah review dari kita.
Film ini wajib ditonton di bioskop karena sedang tayang di bioskop-bioskop Indonesia sekarang. Film ini adalah yang kita rekomendasikan untuk ditonton di bioskop. Kita kasih ranting 7/5 dari 10 untuk film ini. Sebelum mengakhiri segmen kali ini, sekedar mengingatkan, jangan lupa subscribe supaya channel ini tetap hidup. Klik tombol lonceng supaya kalian tahu update terbaru dari kita. Dan tinggalkan jejak like supaya kalian dikenang karena sudah datang ke channel ini. Untuk kalian yang sedang mau nonton, enjoy the movie. Sekian, terima kasih.